Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukannya di majelis ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut untuk datang ke rumah Allah, baik melaksanakan ibadah salat fardu maupun kita hadir dalam majelis ilmu, dengan harapan kita mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, salah satu dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan, naungan, di mana tidak ada naungan sedikit pun di hari itu, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah. Selesai salat, kemudian dia beraktivitas, kembali datang untuk melaksanakan salat, dan dia datang, dan begitu seterusnya hari-hari dia. Maka alangkah bahagia orang yang seperti ini, dan ini juga merupakan salah satu tanda dari sifat orang-orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhad lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada seorang laki-laki yang selalu datang pergi ke masjid, datang pulang, datang lagi ke masjid, bolak-balik ke rumah Allah, maka saksikanlah dia adalah orang beriman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah taufik untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan tentang syarah Risalati Fadl Islam pada halaman yang ke-103. Ya. Ini adalah dalil yang keempat yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam pembahasan bab ini pada halaman 103, halaman 103 ya, halaman 103. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam pembahasan ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan, sesungguhnya keluarga fulan, abi fulan, ayah si fulan, laisu li bi auliya, mereka itu bukanlah wali-wali saya, kata Nabi. Mereka itu bukanlah wali-wali saya. Ya, innama auliya'il muttaqun, sesungguhnya ya kekasihku ya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah kekasihku. Ya, bukanlah kekasihku. Sesungguhnya ya kekasihku siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan pembahasan makna daripada apa yang disampaikan Nabi ini, qal laisu li bi auliya, maknanya al-walaya, minal walaya. Al-walaya wa hiya al-mahabbah. Di sini Nabi SAW mencoba untuk mengatakan bahwa yang menjadi kekasih Allah adalah orang-orang yang berada di atas syariatnya, yang berada di atas agamanya,
Bukan klaim yang mengatakan bahwa dia adalah umatnya tapi tidak menjalankan syariatnya. Seperti mana pembahasan ayat sebelum ini, orang-orang Yahud, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim dari mereka siapa? Ya, bahwa mereka ini tersambung nasabnya kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Mereka tersambung nasabnya kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi sesungguhnya apa yang mereka katakan itu adalah hanya klaim. Mereka tidak mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Nah, maka disinilah bahwa siapapun yang mengatakan bahwa dia adalah umat Muhammad alaihissalatu wassalam, maka terikat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Al-walaya minal walayati wahiyal mahabbah, kekasih. Di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Dan tidak juga ada rasa sedih bagi mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka di sini kita pahami bahwa minal walayati al mahabbah wa ammal wilayah, ada dua ya. Ammal wilayah kalau dibaca dengan al wilayah, wawnya dengan kasrah ya, bil kasri fahiyal mulku was sultah. Itu adalah kerajaan dan kekuasaan. Jadi beda ya bacanya. Al-walaya artinya al-mahabbah, kekasih, ya, cinta. Al-wilaya itu adalah al-mulku was-sultah, yaitu kerajaan dan kekuasaan. Far-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, yatabarra'u mimman laysa ala dini tauhid. Maka Nabi SAW ya mengatakan bahwa dia terbebas dari siapapun yang tidak berada di atas agama tauhid. Siapapun. Tidak menutup kemungkinan dari orang-orang terdekat yang tidak beriman kepada dia, maka dia tidak menjadi walaya bagi Nabi SAW. Ya. Walau kana min aqarabihi fin nasab. Walaupun dia termasuk dari karib kerabat Rasul dari sisi nasab, tapi dia tidak beriman, Nabi ya tidak menjadi bagian darinya. Fa innahu la yuhibbuhu, ya, dia tidak mencintainya. Ikhwani wa akhwati fid din, wa laysu lahu bi awliya, dan mereka itu bukanlah wali Nabi, bukanlah kekasih Rasulullah SAW. Kita lihat di dalam, Masya Allah, perjuangan dakwah Nabi kita SAW, ada orang-orang, bahkan keluarga Nabi, keluarga yang paling terbesar, keluarga-keluarga yang paling ya terpandang, terhormat dari paman-paman beliau. Ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka yang tidak beriman dari keluarga beliau bukanlah ya kekasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disinilah walaisu lahu bi awliya, yakni la yuhibbuhum ma damu ala ghairi dini sallallahu. Nabi tidak mencintai mereka ya selama mereka tidak berada di atas agamanya. Bayangkan ya, Nabi telah tegas mengatakan kepada umatnya bahwa wali dia adalah kekasihnya siapa? Al-muttaqun, yang berada di atas agama tauhid, yang berada di atas akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man bata'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Orang kalau amal yang enggak benar, lambat, enggak ada, enggak akan mungkin nasab mengangkat dia. Jadi kita enggak boleh terlalu bangga dengan nasab. Ya, membanggakan diri dengan nasab, saya ini adalah keturunan Rasulullah, alhamdulillah, itu benar, tapi tidak cukup dengan kalimat itu, karena amalan seseorang ya tidak akan bisa didongkrak oleh nasab.
Kita juga mengatakan, saya ini anak fulan, saya ini min qabilati fulan. Ya akhi, tidak akan dipandang Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kalau amalan kita tidak ada. Nasab tidak akan bisa mendorong dia menjadi orang mulia. Nasab tidak akan bisa mendongkrak dia menjadi orang-orang yang terpandang kalau amalannya tidak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang Allah adalah ketakwaan seseorang, bukan nasab seseorang, bukan kekayaan seseorang, bukan kabilahnya, warna kulitnya, kedudukannya, bukan. Yang menjadi standar kemuliaan itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan walakin auliya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam humul muttaqun. Yang menjadi kekasih Rasul itu siapa ikhwafillah? Adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sawa'un kanu min aqaribihi aw min ghairihim. Ya. Baik itu dari karib kerabatnya yang bertakwa kepada Allah itu kekasih Nabi, atau bukan juga dari jalur nasab Nabi, karib kerabat Nabi, dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam bukti sejarah ya, di antaranya di sini disebut Al-Salaf Fauzan, fa Salmanul Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia, wa Bilal ibn Rabah Al-Habashi. Bilal bin Rabah seorang dari Habasya. Wa Suhaib Ar-Rumi disebutkan juga di sini, Suhaib Ar-Rumi. Haula, mereka ini yang bertiga ini, laisu min aqaribihi, bukan dari karib kerabat Nabi. Dari Persia, dari Habasya, dari Rumi, dari Rom ya. Wa innama hum minal mawali, bahkan mereka ini mantan-mantan budak. Datang Ibn Rabah budak, dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan oleh tuannya. Ya, subhanallah. Walaupun dia siksa, bertahan dengan siksaannya, tapi dia bertakwa kepada Allah, bertahan di atas aqidah tauhid, walaupun fisiknya tersakiti, tapi dia meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza saru aqrabun nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling terdekat dengan Nabi. Jelas ya? Kita tidak jauh dengan kehidupan Nabi SAW. Zaman Nabi sangat jauh. Ya, jauh sekali. Kita hanya mendengarkan nama Rasulullah, ya, kemudian berjuang dengan para sahabat, kita mengetahui hadis-hadisnya, ya, kemudian wahyu yang dibawa olehnya, kita mengimani, kita meyakini, kita mengamalkan. Kalau kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah kita menjadi kekasih Allah, kekasih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza saru aqrabun nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahabbahum ilaihi, dan orang yang paling dicintai Nabi. Diskat-skat warna, suku, bangsa, itu di dalam Islam hilang. Yang menjadi penyatu kita adalah ketakwaan, tauhid. Makanya hari ini ikhwah fillah, walaupun kita tinggal di negeri yang kita cintai ini, Indonesia, tapi ada saudara-saudara kita di Filipina ataupun di mana saja di belahan bumi ini, di Syria ataupun di Palestina, mereka disakiti, ya, dikhianati, ya, subhanallah, dengan apa yang kita lihat hari ini. Mereka adalah saudara kita. Nabi telah menggambarkan, ya, ukhuwah di antara orang-orang beriman ini. Kal jasadil wahid. Idza istaka adwun tada'a lahu sa'iru jasadi. Kalau satu tubuh, ya, seperti manusia ini satu tubuh, ya, bahwa kalau satu yang sakit dari anggota tubuhnya, yang lain juga merasakan sakit. Begitulah muslim. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Persaudaraan kita dibangun di atas tauhid, dibangun di atas agama. Oh, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah di negeri kami. Mereka muslim, uruslah urusan mereka. Tidak. Umat Islam disatukan oleh tauhid. Mereka bersaudara.
mengalir dalam dirinya itu adalah nilai-nilai persaudaraan itu yang sangat kental. Ya. Mereka yang tersakiti, kita tersakiti. Mereka yang dizalimi, kita juga merasa terzalimi. Kita bangkit membela saudara-saudara kita, dan ini adalah ukhuwah. Dan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah apabila kita berada di atas agama yang benar. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan li'annahum mu'minun. Kenapa mereka ini orang-orang yang bukan bangsa Arab, mereka bukan dari keluarga Nabi, tapi menjadi orang yang dicintai Nabi karena mereka beriman. Li'annahum mu'minun. Bainama Abu Lahab aduun lahu sallallahu, ada yang menjadi ya pusaran keluarganya ya. Rasulullah SAW seperti Abu Lahab menjadi musuh Nabi. Menjadi musuh Nabi SAW. Wa huwa ammuhu akhu abihi, dia pamannya, adalah saudara dari bapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak beriman. Tidak berada di atas tauhid. Menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ya, satu surat yang turun bagi dia dan keluarganya. Wa ma hadza faqad tabarra'a minhu sallallahu, walaupun dia keluarganya, Nabi membebaskan diri dari dia. Nabi membebaskan diri dari dia. Falaisatil mas'alatu mas'alata qaraba, ikhwa fillah. Masalahnya bukan pada masalah karib kerabat. Tak akan ada dilihat di dalam Islam qarabah itu manakala tidak beriman. Antum tahu di dalam Islam sendiri, hukum Islam saja, jangankan babnya lebih tinggi daripada itu ya, bahwa ketika seseorang dalam satu keluarga, satu nasab, ada anaknya yang murtad dari keluarganya itu, maka terputuslah bagian dari hukum Islam. Nasab ya terputus, kemudian hak waris juga tidak dapat. Apalagi ketakwaan kepada Allah SWT, tidak akan ada hubungan ya? Tidak akan ada hubungan. Wala syarafa lil qarabati min rasul bidunid din, tidak ada ya kemuliaan bagi seseorang yang hanya dikaitkan dengan nasab Nabi tanpa ada agama. Kalau di kita disebut apa? Zuriyat Nabi ya. Apalagi sebutannya Habib, Habaib. Naam, kita memuliakan mereka-mereka yang habaib, tapi tentunya habaib yang berada di atas syariat agama Allah Azza wa Jalla, di atas pemahaman yang benar, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, kokoh di atas agamanya. Ya. Amma idza kana ala dini Rasul sallallahu alaihi wasallam falau syaraful qarabati wa syarafud din hani'an lakum ikhwa fillah. Bagi yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW ya, walaupun Nabi SAW tidak punya anak laki-laki ya, biasanya nasab itu turunnya dari anak laki-laki. Anak laki-laki Rabi meninggal di waktu kecil, meninggal waktu kecil. Paling yang sebutkan ya sampai kepada Fatimah ya binti Rasulullah SAW, dan kemudian disebutkan suaminya Ali. Binti Rasulullah itu yang disebutkan binti Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Ala kulli hal, bab ini adalah bahwa siapapun ya yang merasa ya bahwa dia tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW, hani'an lakum. Kalau agamanya bagus, dua kebaikannya adalah syaraful qarabah wa syarafud din. Ya, kemuliaan dengan kerabatnya Rasulullah dan kemuliaan agama yang ia anut. Jelas ya? Jadi sekali lagi bahwa tidak akan dipandang dalam Islam itu sisi nasab. Tidak ada akan dilihat. Oh, ketika ditanya nanti, ya man rabbuka man nabiyyuka wa madinuka, jangan ditanya ini kerabatnya Nabi, tidak ada itu. Ya. Yang akan bisa menyelamatkan kita adalah seperti kita sebutkan tadi, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Amalnya sedikit tak akan bisa didongkrak oleh nasab. Tak akan dipandang kamu keluarga siapa di dunia.
Oh kamu Habib ya? Enggak dipandang itu. Kamu Habib ya? Kamu keturunan Nabi? Jangan ditanya. Enggak. Tidak ada. Maka ikhwafillah rahimakumullah, kita sekali lagi, ya Habib tak Habib, itu bukan urusan yang menjadi hal yang penting, tapi kita katakan barang siapa yang terhubung nasabnya dengan Rasulullah, maka dia memiliki kedua kemuliaan. Kita agungkan, kita muliakan mereka, ini zuriyatun Nabi SAW, ya min ansabin Nabi SAW, syaraful qarabati wa syarafud din, fayastami' lahu syarafan, ya, berkumpul dua kebaikan. Tapi terkadang orang di dunia ini ya memandang kalau sudah Habib, benar semuanya apa yang dikatakannya, benar semuanya apa yang disampaikannya. Seakan itulah ya orang yang paling ideal di dalam beragama. Ya. Nggak boleh kita taklid, nggak boleh kita fanatik ya. Dalam urusan agama ini, kita siapapun punya kesempatan untuk diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun. Tidak akan Allah pandang dia orang keturunan siapa, kemudian apa keluarganya kaya raya atau punya kekuasaan, jabatan. Tidak. Itu semua adalah embel-embel yang tidak menjadi unsur standar kemuliaan. Adalah ketakwaan standar kemuliaan itu. Amma idza lam yakun 'indahu din. Kalau dia tidak punya agama. Tidak punya agama. Fala tanfa'u silatul qarabati abadan ma'a mukhalafatid din. Maka kalau dia orangnya memiliki hubungan dengan Nabi SAW, ya, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi, maka hubungan itu tidak akan ada guna bagi dia. Abu Lahab, ada guna baginya hubungan kerabat dengan Rasul? Abu Jahal, ada? Enggak ada. Menjadi musuh Rasulullah SAW, menjadi musuh Nabi SAW, dan yang lainnya. Ya. Walihada tabarra'a Rasulullah SAW min ali abi fulan, ya, Nabi terbebas atau membebaskan diri dari keluarga Abi Fulan. Faqala laisu li biauliya, mereka bukanlah kekasihku. Fa inna auliya'ahu al-muttaqun, ya, kekasih Nabi itu siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa. Min ayyi jinsin kanu, dari jenis manapun, dari warna kulit, ya, apapun warna kulitnya, bangsa apapun dia, ya, bangsa Eropa, Afrika, Asia dan seterusnya, maka kalau dia bertakwa kepada Allah menjadi wali-walinya. Fahadha fihi al-bara'atu minal musyrikin walau kanu min qarabati Rasul sallallahu, maka dia bebas dari orang musyrikin walaupun dia dari karib kerabat Nabi. Jelas di sini ya, bahwa ikhwafillah, al-muallif membawakan hadis ini ingin menunjukkan bahwa kita tidak cukup mengklaim saja dengan lisan, buktikan dengan amal. Ya, saya adalah umat Muhammad, buktikan. Kalau kita cinta kepadanya dengan menjalankan sunnahnya, hindarkan kesyirikan, bersihkan tauhid, ya kan? Itu yang diminta oleh Islam. Tidak kita hanya klaim dengan lisan kita orang beriman, tapi jauh dari sifat-sifat orang beriman. Tidak hanya mengklaim kita orang, ya, bertauhid, tapi kita tauhidnya bercampur aduk dengan kesyirikan. Maka ikhwafillah, orang bertauhid, orang berakidah, dia akan mampu memfilter, menyaring sesuatu dalam agama. Ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini ditinggalkan. Ini al-haq kerjakan, ini al-batil tinggalkan, ini sunnah dia cintai, ini bid'ah dia tinggalkan. Itu bisa memfilter itu. Sakit, misalnya dia berobat kemana? Pasti ke ahlinya, misalnya ke dokter yang memang betul-betul tidak mudah terkecoh dengan istilah orang pintar. Tidak mudah terkecoh dia. Ini orang pintar ini, hebat. Nggak semuanya orang yang bisa mengobati itu dengan cara syar'i, dan dia bisa memfilter itu. Ya bagi ya, ini hebat di sana itu orangnya. Sekali pegang sembuh, sekali pegang sembuh. Nggak dia apa-apain, cuman taruh aja telunjuknya dekat yang sakit, langsung sembuh. Orang yang bertauhid, ya, berakidah, ada akidah yang sahih, ini perlu dicek dulu ini orangnya siapa. Ya. Oh, kalau dia berobat dengan dia,
Pasien nggak perlu datang, cukup di rumah. Terus kapan dia obat? Nanti dia jam 12 malam mengobatin. Nah, itu perlu kita bertanya itu. Kalau dia 12 malam mengobatin, pasiennya di rumah, berjarak dong antara pasien dengan ustadznya, dengan dukunnya. Iya kan? Maka ini perlu kita cermati. Ini nggak mudah terkecoh kita dengan bab-bab seperti ini, dengan istilah-istilah yang seperti ini. Nggak mudah terkecoh. Orang bertauhid. Tapi kalau orang tauhidnya nggak benar, semuanya betul. Ya, semuanya betul. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, wa fil hadithi, seperti yang saya bacakan tadi, wa man bata'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh. Orang yang amalannya itu lambat, maka tidak akan bisa didongkrak oleh nasab oleh beliau. Oleh itu ikhwah fillah rahimakumullah, kita bersama-sama memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dari sisi akidah, kemudian kita selamat di dunia dan di akhirat kelak, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dan sehingga kita bisa dicintai Allah dan Rasulnya pula, ya. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Nabi, innama awliyai al-muttaqun, sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa tidak akan menjadi manfaat hubungan karib kerabat, ya, kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada gunanya kecuali kita berada di atas tauhid yang benar. Wallahu taala alam. Masih ada satu hadis lagi dalam bab ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara